Halo, perkenalkan nama saya Herlina Aprianti, NIM 19104169111, kelas A2, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya untuk bab 5, materi tentang desain user experience. Langsung saja. 1. Pendahuluan. Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus. Karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman. Tetapi situs web user experience dikatakan hebat bila situs web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam praktiknya, user experience untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User experience merupakan langkah dasar pertama dari aset digital yang efektif. Yang kedua, konsep dan istilah kunci. Terdiri dari term dan definition. 1. Above the fold. The content that appears on a screen without a user having to scroll. 2. Accessibility. The degree to which a website is available to users with physical challenges or technical limitation. 3. Breadcrumbs. Links, usually on the top of the page, that indicate where a page is in the hierarchy of the website. 4. Call to action or CTA. A parse written to motivate the reader to take action or sign up for our newsletter, book or hire today at. 5. Content audit. An examination and evaluation of exciting content on a website. And last, content strategy. In this context, a plan that outlines what content is needed for a web project and when and how it will be created. Selanjutnya yang ketiga, memahami desain user experience. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengaran mirip. Jadi ini merupakan panduan singkat tentang istilah-istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, user experience atau UX. Yang kedua, desain user experience atau UXD. Bisa juga disebut dengan UAD. Yang ketiga, desain yang berpusat pada pengguna atau UCD. Yang keempat, antarmuka pengguna atau UI. Yang kelima, kegunaan. Yang keenam, aksesibilitas. Yang ketujuh, desirability. Yang kedelapan, usability. Yang kesembilan, credibility. Dan yang kesepuluh, usefulness. Selanjutnya yang keempat, manfaat user experience. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Penelitian dan desain user experience yang baik memungkinkan Anda menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Setiap bisnis, situs web, dan layanan online memiliki keunikan dalam beberapa hal, yang berarti bahwa cara pengaturan user experience juga harus unik. Setiap pemasar tahu bahwa pelanggan ideal adalah pelanggan yang bahagia. Orang-orang yang menyukai pengalaman yang Anda berikan kepada mereka akan menjadi klien yang loyal. Dan bahkan mungkin mereka penginjil orang-orang yang akan menyajikan pujian Anda jauh dan luas.
Yang kelima, prinsip-prinsip inti dari desain user experience. A. Desain berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktisi user experience untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkannya sebaik mungkin. Ingatlah kutipan terkenal Henry Ford di sini. Jika saya bertanya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang lebih cepat. B. Kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Steve Krug, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukannya. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konvensi standar, yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusun hal-hal di web. Konvensi yang sudah dikenal meliputi 1. Tautan yang berwarna biru dan bergaris bawah. 2. Menu navigasi di bagian atas dan kiri halaman web. 3. Logo di sudut kiri atas yang ditautkan untuk membawa pengguna kembali ke beranda. 4. Kotak pencarian ditempatkan di bagian atas halaman menggunakan kata-kata standar seperti pencarian atau ikon kaca pembesar. Dan yang kelima, pasti bahwa semua elemen situs web seperti menu, logo, warna, dan tata letak berbeda, mudah ditemukan, dan tetap konsisten di saluran situs. Ada beberapa kunci jangan ketika membangun sebuah situs web yang ramah pengguna dan dapat digunakan. Yang pertama, jangan pernah mengubah ukuran Windows atau meluncurkan situs dalam jendela sembul in a pop-up. Yang kedua, jangan gunakan entry atau percikan halaman atau halaman yang ditemui pengunjung situs sebelum mencapai halaman beranda. Yang ketiga, jangan pernah membangun situs sepenuhnya di flash. Sebagian besar spider mesin pencari tidak dapat secara efektif menjaring situs flash, dan ini tidak akan berfungsi pada banyak perangkat seluler. Yang terakhir, jangan mengalihkan perhatian pengguna dengan tris pohon Natal, gambar berkedip, lampu berkedip, suara otomatis, teks gulir, font yang tidak biasa, dan lain-lain. C. Kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan untuk produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Kesederhanaan dapat berarti beberapa hal berikut. Yang pertama, banyak ruang kosong. Yang ketiga, lebih sedikit opsi. Yang keempat, bahasanya sederhana. Dan yang ketiga, bahasa sederhana. Yang keempat, berpegang teguh pada konvensi. D. Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Berikut adalah beberapa isyarat yang digunakan pengunjung untuk menentukan kredibilitas situs web. 1. Terlihat. Apakah terlihat profesional dan cantik? 2. Nomor telepon dan alamat yang menonjol di mana mereka mudah Yang keenam, mobile user experience. Mobile user experience, ponsel tidak boleh menjadi renungan. Di user experience atau upaya digital lainnya harus diprioritaskan dalam strategi, desain, dan implementasi. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikannya untuk web. Yang pertama, perangkat seluler. Secara umum ada 5 kategori utama yang dimasukkan ke dalam perangkat seluler. Yang pertama, telepon bodoh atau dasar tidak menawarkan akses internet. Yang kedua, ponsel fitur. Yang ketiga, smartphone. Yang keempat, tablet. 1.
Selanjutnya, pengguna seluler. Pengguna seluler yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua sadar waktu, yang ketiga pencarian dominan, yang keempat berfokus secara lokal. Selanjutnya, keterbatasan ponsel. Yang pertama input data, yang kedua kecepatan koneksi lambat, yang ketiga perangkat keras lambat. Selanjutnya, prinsip-prinsip user experience seluler universal. Ada 3 pendekatan utama untuk membuat konten yang dapat diakses seluler. 1. Situs web seluler disebut situs MOBI. 2. Aplikasi asli dan web disebut aplikasi. Yang ketiga, situs web responsif, situs web yang beradaptasi dengan perangkat. Baik Anda merancang situs web, MOBI, aplikasi, atau situs responsif, ada beberapa prinsip yang harus selalu Anda ingat. Yang pertama, simplicity. Yang kedua, reduce loading time. Yang ketiga, encourage exploration. Yang keempat, berikan umpan balik. Yang kelima, communicate consistently. Yang keenam, predict what your user wants. Selanjutnya, panduan langkah demi langkah untuk desain user experience. 1. Melakukan penelitian dan penemuan. 2. Buat struktur dasar situs. Ketiga, menganalisis konten. Yang keempat, prinsip pembuatan konten. Yang kelima, hierarki. Yang keenam, buat peta situs. Yang ketujuh, buat bangun navigasi. Yang kedelapan, buat tata letak. Dan yang kesembilan, merakit elemen-elemen lainnya. Banyak situs dapat mengambil manfaat dari memiliki fungsi pencarian, baik untuk membantu pengguna menavigasi dan membuat menemukan informasi spesifik lebih mudah. Yang pertama itu Calls to Action, atau bisa disebut dan disingkat dengan CTA. Yang berhasil adalah tindakan sederhana, cepat, jelas, dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan sesuatu yang menakutkan atau membuat komitmen. Yang kedua, positioning. CTA primer biasanya akan muncul di atas sweep untuk menangkap perhatian yang difokuskan di sini. Yang selanjutnya, priority setting. Satu halaman web dapat dibangun di sekitar satu CTA atau dapat menggabungkan berbagai tindakan yang mungkin diinginkan. Selanjutnya, clickability. Setiap CTA yang dapat diklik harus terlihat taktil atau dapat disentuh. Dan selanjutnya, kuantitas. Pastikan untuk tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak pilihan. Yang selanjutnya, formulir. Formulir adalah alat yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi pengguna dan mendorong interaksi di situs. Langkah dan bagian. Yang pertama, relevansi. Kesederhanaan adalah pertimbangan utama. Formulir harus sesingkat dan sejelas mungkin. Upaya itu harus sama dengan hadiah yang didapat. Semua bidang yang disertakan harus jelas relevan dengan tujuan formulir. Jika tidak, pengguna mungkin bingung atau curiga bahwa Anda sedang mengambil informasi mereka. Yang kedua, pendampingan merupakan ide bagus untuk memasukkan bantuan bagi pengguna yang mengisi formulir. Yang ketiga, validasi berarti memberikan umpan balik pengguna dan input yang telah mereka kirimkan, apakah benar atau salah. Yang selanjutnya, search, atau juga disebut dengan pencarian, memiliki 3 fungsi bermanfaat di situs web. Tidak hanya membantu pengguna menemukan hal-hal tertentu, pencarian juga berfungsi sebagai bantuan navigasi yang penting untuk situs yang lebih besar dan mengumpulkan data berharga dari penelitian kata kunci tentang apa yang dicari pengguna. Yang ketujuh, tentukan desain visual. Yang pertama, positioning, yaitu pencarian akan menjadi titik awal utama untuk situs Anda, atau itu akan menjadi alat tambahan yang berguna. Yang kedua, citra. Pilihlah gambar yang digunakan di situs web dan dapat memiliki efek besar pada bagaimana pengguna berperilaku dan berinteraksi di halaman. Yang ketiga, melakukan pengujian. Pengujian pengguna berarti memberikan satu atau lebih pengguna akses ke situs web atau prototipe dan mengamati bagaimana mereka berperilaku ketika menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Dengan cara merumuskan pertanyaan untuk diuji, pilih tes dan siapkan, temukan subjek dan tes.
Analisis, laporkan, melaksanakan, mulai lagi. Yang kedelapan, tools of the trade. Berikut ini adalah ringkasan singkat opsi-opsi populer yang ada di UX. Yang pertama, balsamic. Ini adalah alat pembingkaian kawat yang cepat. Yang kedua, Axure. Ini adalah alat prototyping serbaguna yang memungkinkan Anda membuat situs web berbingkai kawat sepenuhnya interaktif tanpa perlu kode apapun. Yang selanjutnya, Glyphy adalah alat berbasis web yang memungkinkan Anda membuat berbagai diagram, mulai dari gambar, rangka, hingga peta situs hingga grafik. Yang selanjutnya, Morae adalah tempat yang baik untuk memulai jika Anda mencari pengganti berbasis web untuk laboratorium pengguna. Selanjutnya, One Linear Rail Europe merupakan prinsip-prinsip UX yang kuat untuk merombak situs web mereka dan menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. Masalahnya, Rail Europe adalah perusahaan yang menjual tiket kereta api Europe ke pelanggan Amerika, membantu mereka merencanakan dan memesankan pengaturan kereta api sebelum mereka berpergian. Solusinya, Rail Europe melibatkan agen spesialis UX Adaptive Path untuk membuat ulang situs web mereka sehingga akan menciptakan pelanggan yang diperlukan. Yang hasilnya, situs web baru ini menjadi hit bagi pelanggan yang merasa lebih mudah memesan tiket kereta api. Yang kesembilan, the bigger picture. User experience menyentuh begitu banyak aspek pemasaran digital sehingga sulit untuk mendaftar semuanya. Terlibat langsung di depan pada fase strategi dan penelitian, dan kemudian menyentuh semua disiplin buat pengembangan web design dan copywriting. Yang ke-10, summary. Pengguna menjadi yang utama saat membuat seluruh pemasaran berbasis web apapun. Prinsip-prinsip inti user experience seperti desain yang berfokus pada pengguna, konvensi web, kesederhanaan, kredibilitas, dan sangat penting untuk menciptakan pengalaman web yang mulus, mudah diingat, dan berharga bagi pengguna. Yang ke-11, pertanyaan studi kasus. Yang pertama, mengapa proyek ini merupakan tantangan besar dari perspektif. Yang kedua, mengapa penting bagi pelanggan untuk bergerak mundur dan maju melalui proses pemesanan. Yang ketiga, temukan contoh proses pemesanan online yang membuat Anda frustrasi dan jelaskan alasannya. Yang ke-12, pertanyaan bab. Mengapa begitu penting untuk melihat apa yang dibutuhkan pengguna dari situs web Anda sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain? Yang kedua, haruskah praktisi user experience dilibatkan di setiap langkah proses ketika merancang pengalaman, alat, dan interaksi online? Mengapa atau mengapa tidak? Yang terakhir, sumber apa yang bisa digunakan oleh praktisi user experience untuk mendapatkan data pengguna? Apakah ini terbatas pada sumber online saja? Baiklah, sekian ringkasan materi bab 5 dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.